Ya baik Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bersyukur kita sudah ada di bulan yang kelima dan ini minggu kedua. Saya akan menyampaikan sesuai dengan tema di bulan ini, kita mau belajar sama-sama tentang pemulihan keluarga. Tema pemulihan yang Tuhan berikan untuk gereja kita dalam bulan ini, dan hari ini saya mau mengajak kita semua untuk berbicara untuk belajar sama-sama tentang satu statement Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita semua pagi ini. Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau disembuhkan? Ini diangkat dalam suatu kisah di Yohanes pasal yang kelima ya. Suatu kisah penyembuhan pada hari Sabat di tepi kolam Bethesda. Di dalam pasal yang kelima dari Yohanes ini menjadi suatu hal yang kontroversi pada zaman itu. Karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tapi Yesus berani untuk menembus tradisi Yahudi pada waktu itu. Kita lihat di sisi yang satu, pemulihan atau penyembuhan itu merupakan idaman dari setiap kita. Kita mau supaya kita terlepas. Kita mau supaya kita bisa dibebaskan dari belenggu. Semua orang mau mengalami itu. Dan dalam kisah ini ada satu kisah seorang anak manusia yang sudah 38 tahun terikat dengan sakitnya. Dia ada di tepi kolam Bethesda ini. 38 tahun bukan waktu yang singkat ya. Alkitab memang tidak menjelaskan dia sakit apa. Tapi di situ dikatakan ada orang buta, ada orang timpang, dan ada orang yang lumpuh. Dan sangat besar kemungkinan dia tidak berdaya, berarti dia lumpuh. Bapak Ibu, kalau kita bicara kelumpuhan, itu kita jangan berpikir hanya fisiknya yang lumpuh, tapi bisa identik dari kelumpuhan ini bisa banyak. Ya. Ketidakmampuan untuk bergerak, tidak berdaya, keterikatan dengan segala sesuatu. Orang yang hidupnya hanya tergantung daripada orang lain, ini orang lumpuh, tidak bisa mandiri. Ya. Dan kalau kita perhatikan, kalau kita lihat, pengertian dari kelumpuhan ini bukan saja fisik. Jadi bukan saja anggota geraknya, bukan tangan dan kaki saja. Tapi bisa orang yang lumpuh kerohaniannya. Bisa saja orang yang lumpuh dalam sosial ekonominya. Bisa saja orang lumpuh dalam hubungan yang terjadi dalam hidup. Dan banyak hal yang kita bisa pelajari dari kisah Yohanes pasal Yohanes pasal 1 sampai yang ke-5, ayat 1 sampai yang ke-9 ini. Kita lihat dulu ayatnya yang ke-6. Yohanes 5 ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu. Nah, karena Yesus tahu ini coba kita garis bawahi, ya. Yesus tahu orang itu sudah 38 tahun, ya. Bahwa dia tahu ia telah lama dalam keadaan itu. Maka berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Ini kalau kita lihat, kalau kita jadi orang sakit itu, 38 tahun, ada di rumah sakit, baru dokter datang, maukah engkau sembuh? Dokter, kalau saya 38 tahun ada di rumah sakit, bukan saya mau tidur di rumah sakit, bukan saya mau kos di rumah sakit. Pasti saya mau sembuh. Tapi kenapa Yesus punya pertanyaan seperti itu? Nanti kita lihat sama-sama ya. Pertanyaan ini juga ditujukan untuk setiap kita yang hadir pagi ini. Pertanyaan ini, Yesus yang semua dalam kehidupan kita hari-hari pasti ada pergumulan. Ya. Pasti ada kelumpuhan yang terjadi dalam sendi-sendi kehidupan kita. Dan pertanyaan yang sama Yesus tujukan untuk kita pagi ini. Maukah engkau dipulihkan? Kata mau ini sangat penting. Karena dia tidak akan berbuat apa-apa kalau kita tidak mau. Mau enggak saudara dipulihkan? Mengapa sampai Yesus harus datang ke rumah pemulihan? Kenapa sampai Yesus harus datang ke Bethesda? Bethesda itu rumah pemulihan ya. Di kolam itu. Nanti Bapak Ibu kalau punya kesempatan ke Israel, pasti dibawa ke situ. Cuma sekarang tinggal puing-puingnya. Kolamnya sudah tidak ada air. Ya. Tapi akan ditunjukkan ini kolam Bethesda, ini serambi-serambinya. Bekas-bekasnya itu masih ada.
Mengapa saudara Yesus harus datang ke situ? Karena ada satu anak manusia di situ yang sudah putus asa. Ya. Yang kecewa karena keterbatasan fisiknya. Untuk bisa keluar dari suatu keterikatan dengan penyakit. Dia sudah putus asa di situ. Sudah puluhan tahun dan Alkitab bilang 38 tahun dia ada di situ. Kalau orang sakit masuk di Siloam 38 tahun, kita sudah suruh pulang paksa. 38 tahun dia ada untuk cari kesembuhan di situ. Ya. Mengapa sampai Yesus harus datang? Pertanyaan yang sama kalau kita lihat di satu pasal di atasnya. Di Yohanes pasal yang keempat. Mengapa Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem dia harus singgah di sumur Yakub? Padahal itu harus jalannya terputar. Harus dia balik masuk di tempat ini di sumur Yakub baru dia bisa masuk ke kota. Kenapa dia harus mampir di situ? Karena ada satu anak manusia. Ada seorang perempuan Samaria. Saya mau katakan dia adalah seorang penginjil yang hebat. Yang masih terikat dengan belenggu dosanya, kehidupan dosanya. Itu dia Yesus harus mampir di situ. Karena ada seorang penginjil perempuan Samaria yang hebat. Dia harus ketemu dengan seorang perempuan yang lagi berantakan kehidupannya. Dan waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia datang ke kota dan setengah dari kota Samaria bertobat. Seorang perempuan pelacur. Ya. Mengapa sampai Yesus harus datang ke Gerasa? Dalam Markus pasal yang kelima. Karena di sana ada seorang anak manusia yang terikat dengan roh jahat. Yang dia sudah tidak bisa, dirantai, diikat, semua dia sudah putuskan. Yesus harus datang ke sana untuk melepaskan, memulihkan dia. Jadi segala sesuatu yang terjadi, itu bukan kebetulan. Alkitab bilang, ia tahu, Yesus tahu. Jangan kita lihat yang jauh-jauh Bapak Ibu. Kalau saya lihat kehidupan saya jadi ketawa sendiri. Kenapa saya bisa jadi sampai hari ini? Saya waktu kecil kalau ditanya, kamu kalau besar mau jadi apa? Mau jadi dokter. Itu cita-cita saya dari kecil, belum sekolah sudah. Mau jadi dokter, masih di kampung. Bagaimana orang kampung mau jadi dokter? Tapi itu cita-cita. Orang dulu-dulu bilang, gantunglah cita-citamu setinggi bintang di langit. Itu yang saya hafalkan tiap hari. Mau jadi dokter. Dan puji Tuhan, Tuhan bawa itu sampai jadi. Bagaimana sampai saya bisa jadi pendeta? Tidak ada dalam pikiran saya untuk saya jadi pendeta. Tapi pada waktu panggilan Tuhan itu datang pada saya. Saya 3 kali mungkin teman hamba Tuhan dari luar datang kita berdoa. Sudah berdoa dibilang kamu akan begini. Saya dengan ibu kalau tiap kali habis berdoa dengan para hamba Tuhan yang datang. Kita bersikap tuh sama seperti istrinya Abraham. Ketawa. Masa sudah tua begini mau melahirkan. Waktu Tuhan bilang kamu akan mengandung. Sarah kan ketawa. Sama dengan saya, dibilang kamu akan jadi gembala loh. Gembala apa? Tidak ada dalam pemikiranku. Tapi satu saja pertanyaan Tuhan. Maukah? Kamu mau enggak? Dia panggil kamu dan dia bilang mau enggak? Itu saja yang Tuhan tunggu jawaban dari setiap kita. Coba kita lihat sama-sama kisah ini. Kisah ini sangat bagus dan kita bisa belajar banyak, luas dari kisah ini. Saya mulai dengan Yohanes pasal yang kelima ayatnya yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Betesda ini rumah pemulihan. Jadi kalau rumah pemulihan pasti banyak orang ke sana untuk cari pemulihan. Ayat yang ketiga, di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu.
Jadi di Bethesda itu ada satu kolam dan berisi air. Dan air itu kalau digoncangkan, air itu menjadi bikin mujizat. Siapa saja yang masuk kolam itu pertama disembuhkan. Ayat yang keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat kita harus garis bawahi. Berarti apa? Ini ada campur tangan Tuhan. Ini bukan hal-hal di luar Tuhan. Karena malaikat turut bekerja. Turun malaikat ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Kalau kolam ini ada di Kupang, waduh. Orang antrean bukan saja kota Kupang, mungkin dari Jawa datang ke sini. Bukan saja 5 Serambi, mungkin kita bikin lebih dari itu. Ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, nah ini yang perlu kita garis bawah. Yesus tahu, Yesus ke situ dia tahu akan orang ini, ya. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Kita lihat pertanyaannya sepertinya konyol, kan sudah 38 tahun tapi mau tanya lagi, apakah kau ingin sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Ini pasti dia tidak bisa bergerak. Mau orang lain sumaso. Mungkin yang satunya cuma sakitnya jerawat aja, sumaso duluan. Karena penyakit apa saja sembuh. Kalah cepat pada waktu itu. Ya. Lalu yang ayat yang ke-8 kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalannya. Yesus tidak bilang, kamu tunggu ya, saya bikin tim ya, supaya pada waktu air goncang, dorang angkat kamu. Mujizat kalau Yesus mau buat saat itu juga. Tidak perlu air, tidak perlu kolam. Karena dia pembuat mujizat. Bangun, angkat tilammu dan berjalan. Ayat ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi Yesus menabrak tradisi. Hari itu hari Sabat. Kalau kita lihat kisah ini, ada suatu tempat di Israel yang disebut rumah pemulihan, Bethesda, ya. Dan di situ berkumpul banyak orang sakit karena orang mencari kesembuhan, cari pemulihan. Ada orang lumpuh, ada orang timpang, ada orang buta, dan sakit-sakit lain ada di situ mencari pemulihan. Karena mereka percaya pada waktu air itu digoncangkan malaikat. Dan siapa yang duluan turun ke situ pasti disembuhkan. Penyakit apapun dipulihkan. Kita lihat tidak heran, orang itu 38 tahun. Ya. Dan Tuhan tahu, dia mungkin sudah putus asa. Setiap kali dia baru mau gerak, orang lain sudah masuk. Air ini digoncangkan tidak punya jadwal. Mungkin jam 10 malam, mungkin jam 4 pagi, mungkin jam 3 pagi, tidak ada jadwal. Dan pada saat air itu bergoncang, dia baru memulai, orang lain sudah masuk. Mungkin orang buta baru nabrak kiri kanan, yang penting masuk di kolam itu. Sembuh. Dan dia 38 tahun tidak kebagian. Tapi Tuhan tahu itu. Saya bilang tadi pertanyaan ini aneh ya. Tetapi kenapa Tuhan Yesus menanyakan dia dengan pertanyaan seperti, maukah engkau dipulihkan? Tidak gampang, 38 tahun Tuhan, saya di sini pasti. Setahun aja kalau boleh bisa, kalau disembuhkan saya pulang. Tapi ini sudah 38 tahun baru ditanya, maukah engkau sembuh? Kenapa Tuhan memberikan pertanyaan ini? Karena banyak dari kita yang sudah menikmati kehidupan dengan keterikatan seperti ini. Banyak dari kita sudah menjadi nyaman dengan hidup dalam keterikatan. Banyak yang sudah menganggap ini normal. Itulah Yesus harus tanya. Pertanyaan ini juga untuk kita. Yang hari-hari ini mungkin karena tidak ada jalan keluar, sudah nikmati aja.
Tuhan tahannya hari ini untuk kita. Mau enggak kamu dipulihkan? Dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita, dalam suami istri. Suami saya ini sudah begini, tidak bisa diubah. Ya nikmati aja. Ya istri saya ini sudah begini, tidak bisa diubahkan. Jadi hidup dengan kenyamanan yang tidak pada tempatnya. Itulah Yesus datang. Firman datang untuk kita. Dan firman itu mau tanya, mau enggak kamu dipulihkan? Mau enggak kamu disembuhkan? Karena sudah hidup rasa nyaman dengan kondisi yang tidak benar. Itulah Yesus, kelihatannya pertanyaan ini konyol. Kita dengar ayat yang ke-7 ya, jawab orang itu kepada Yesus waktu itu, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku turun. Jawaban ini jawaban orang frustrasi, orang kecewa. Karena selama 38 tahun dia sudah mencoba berulang-ulang kali tapi selalu gagal. Sudah berapa kali saudara selesai kuliah lalu bikin lamaran, selalu gagal. Orang ini 38 tahun dia menunggu kesembuhan. Dan semua kita, kehidupan kita Tuhan tahu. Saya suka sekali ayat yang ke-6, Tuhan tahu. Dia tahu bahwa orang ini sudah 38 tahun menanti kesembuhan. Terikat dengan sakit penyakit. Dia tahu bahwa ibu ini sudah sekian tahun terikat dengan sakit penyakitnya. Dia tahu bahwa ibu ini sudah hidup dalam suatu tekanan selama bertahun-tahun. Tuhan tahu semua itu. Apa yang kita kerjakan di bumi ini Tuhan tahu. Jadi ini merupakan jawaban orang kecewa yang sudah gagal berulang-ulang kali. Karena dia sendiri, tidak ada orang yang membantu dia. Dia di situ sendiri dan tidak berdaya. Tapi sekali lagi Tuhan tahu dia ada di situ. Nah kita lihat fokus daripada orang sakit ini. Dia hanya berfokus pada masalahnya. Dia hanya berfokus pada untuk menyalahkan orang lain dari jawabannya. Sampai dia lupa siapa yang lagi bertanya pada dia. Ini tidak ada orang, tidak ada ini, tidak ada itu. Yang tanya ini Tuhan yang punya otoritas atas kehidupan. Dia sudah alih fokus, salah fokus. Tapi pada saat dia mengalihkan fokus pada Tuhan, kita lihat pada waktu dia membawa keluh kesah itu, dia membawa semua kekecewaan itu pada Tuhan. Dia membawa hatinya, mencurahkan hatinya pada Tuhan. Surga intervensi, mujizat terjadi. Kita lihat ini di fokus. Kalau dalam kehidupan kita, fokus kita hanya pada masalah. Fokus kita hanya pada keadaan kita hari itu. Kita lupa fokus kita pada Tuhan. Tapi pada waktu orang sakit ini, waktu Tuhan tanya dia mau engkau sembuh, lalu dia membawa semua masalah-masalah. Iya Tuhan, ini kekecewaannya dia bawa pada Tuhan. Fokusnya pada Tuhan, surga intervensi. Mujizat terjadi karena surga intervensi. Ayat yang ke-8, Yesus berkata kepadanya, bangun, angkat tilammu dan berjalan. Bapak Ibu, perintah yang sama itu datang pada setiap kita yang mau. Sekali lagi yang mau. Kalau kita sudah tidak mau, Tuhan tidak bisa turun tangan. Tapi kalau kita mau mengalihkan fokus kehidupan kita pada Tuhan, membawa semua beban-beban ketidakmampuan kita, menyerahkan kekecewaan kita, frustrasi kita pada Tuhan, maka pemulihan akan terjadi. Ini penting. Kisah ini saya berulang kali baca dan saya lihat Tuhan terima kasih. Saya harus bicarakan ini supaya jemaat tahu. Kita gagal fokus, salah fokus. Karena kita terlalu berfokus pada apa yang ada di mata kita, keadaan kita. Yang memang sudah begini, lalu kita mulai menikmati keadaan itu. Padahal kalau kita bawa ini semua pada Tuhan, Tuhan intervensi. Tangan Tuhan tidak terlalu jauh dari kita.
Yang penting kita mau, ya. Saudara, kalau kita lihat di kisah ini, bagaimana cara Tuhan untuk memulihkan seseorang? Bagaimana cara Tuhan untuk melakukan intervensi terhadap seseorang? Yang pertama ada goncangan. Dan kita harus masuk dalam goncangan itu. Itu yang pertama, ada goncangan. Ada goncangan air. Dan kita harus masuk dalam goncangan itu. Dan yang kedua, ada perjumpaan dengan Tuhan. Ada kehadiran Tuhan. Jangan main-main dengan hadirat Tuhan. Karena Tuhan janji, di situ dia ada. Seperti kita pagi ini. Lebih dari 3 orang berbicara tentang Tuhan. Roh Tuhan ada di sini. Karena itu janji Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Yang pertama adalah goncangan dan yang kedua adalah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan atau kehadiran Tuhan. Terkadang dalam hidup kita sulit sekali untuk menerima janji-janji Tuhan. Kita sulit untuk melihat mujizat Tuhan. Karena apa? Karena kita gagal fokus. Salah fokus. Kita terlalu melihat apa yang ada di hadapan kita. Kita terlalu melihat beban persoalan yang ada sementara kita alami. Coba kalau ini kita bawa pada Tuhan. Tuhan sudah bilang, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang pada. Kenapa kita tidak respon ini? Kenapa kita tidak fokus pada Yesus? Kalau saudara mau melihat mujizat Tuhan, kalau saudara mau menerima janji-janji Tuhan, alihkan fokus pada Tuhan. Hari ini juga dia bertanya untuk kita semua, maukah engkau dipulihkan? Saudara harus tahu ini, tempat yang terindah di dunia ini, tempat yang ternyaman di dunia ini, adalah waktu saudara ada dalam hadirat Tuhan. Itulah saya bilang, mau di mana saja, di lembah kekelaman sekalipun, asal Tuhan ada. Asal Tuhan bersama-sama dengan kita. Di mana saja kita berada, asal Tuhan bersama-sama kita. Kalau saudara ada dalam hadirat Tuhan, itu tempat yang paling aman, yang paling nyaman, dan paling indah dalam hidup saudara. Dan doa, pujian, dan penyembahan. Seperti yang kita lakukan pagi ini, itu bisa menarik kehadirat Tuhan. Itu bisa mengundang Tuhan, karena dia sudah janji. Ya, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Penyembahan bisa menghentikan langkah kaki Yesus. Pujian dan penyembahan bisa memalingkan mata Tuhan untuk saudara. Pada waktu saudara dengan hati berdoa, menyembah, memuji, menyembah Tuhan. Tuhan stop untuk mendengar itu. Ada satu kisah waktu Yesus masuk kota Yeriko. Waktu dia melangkah masuk kota Yeriko, dia bukan tujuan untuk mencari orang buta di situ. Tapi ada satu orang buta di pinggir jalan yang tanya-tanya, ada apa itu, ada apa itu. Yesus lewat, Yesus dari Nazaret. Oh, dia dengar Yesus. Dia mulai memuji Tuhan sambil berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud. Pujian penyembahan dari hati seorang buta. Dia kasih stop langkah Yesus. Yesus lagi jalan masuk kota Yeriko. Dia terus orang tegur, diam. Dia nyembah lebih kuat lagi. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus stop. Yesus datang pada dia. Kamu mau apa? Aku cuma mau melihat. Rabuni mata. Surga intervensi saat itu. Mujizat terjadi. Ya. Pujian penyembahan itu bisa mendatangkan hadirat Tuhan. Dan dia disembuhkan. Saudara, Yesus datang ke rumah pemulihan waktu itu. Bukan mau cari pemulihan. Bukan mau cari kesembuhan.
tapi dia mau membagikan. Dia mau memberikan. Kalau kita punya guru seperti itu, coba kita memperhatikan hidup kita. Kalau kita datang di satu tempat, bukan kita mencari sesuatu, tapi kita mau bagi sesuatu. Saya senang dengan tim misi di gereja ini. Setiap kali pergi misi selalu membagikan sesuatu. Bukan saja membagi apa yang kebutuhan mereka, tapi bagi firman untuk mereka. Pak Bernard dengan tim di gereja sini, luar biasa, saya selalu bangga dengan mereka. Karena mereka berbuat yang terbaik sebagaimana guru mereka lakukan. Dia datang ke rumah Tuhan, rumah pemulihan, bukan untuk mencari kesembuhan, tapi dia membagikan kesembuhan. Saudara, kalau saat ini saudara ada dalam musim kehidupan seperti ini, berhentilah menyalahkan keadaan saudara. Stop. Jangan mengeluh tentang keadaan saudara, cukup. Jangan menyalahkan orang lain. Tapi bawalah semua beban persoalan saudara ini pada Yesus. Karena dia sendiri bilang datang. Hatinya selalu terbuka untuk kita. Telinganya selalu siap untuk mendengar keluhan-keluhan kita. Jangan tunda-tunda waktu. Tangannya selalu siap untuk menolong dan memulihkan saudara dan saya. Datang pada Yesus. Karena segala sesuatu yang terjadi itu bukan kebetulan. Itu sudah ada waktunya Tuhan untuk kita, untuk setiap kita. Kalau saudara mau fokus pada Yesus, kabar baik ini datang pada saudara. Karena dalam Yesus itu selalu ada harapan. Dalam tangan Yesus selalu ada harapan. Kalau saudara mau menyerahkan semuanya, semuanya buntu. Itu keadaan, tapi saya tidak akan terus masuk dalam keadaan itu. Keadaan itu saya akan bawa pada Tuhan saya. Dan dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Selalu ada harapan di tangan Yesus. Mari para WL Singers bisa kembali ke depan. Bapak Ibu, dalam perjalanan kita hari-hari, baik sebagai suami maupun sebagai istri, sebagai orang tua dan anak, sebagai sesama rekan kerja. Kita tidak terlepas daripada hal-hal yang timbul dalam hati kita. Dan di bulan ini, bulan pemulihan, jangan kita lama-lama terlena dengan kondisi itu. Tapi bagaimana kita bawa kondisi itu pada Tuhan. Kita menyerahkan itu pada Tuhan. Kita tidak mungkin hidup kita semua baik-baik, lancar, mulus. Pasti ada gelombang-gelombang kehidupan. Dalam hubungan hari-hari dengan teman. Dalam hubungan antara bapak dan anak. Mama dan anak. Suami dan istri. Ada hal-hal yang mengganjal kehidupan. Jangan tahan lama-lama. Bawa itu pada Yesus. Ini bulan pemulihan. Kita harus dipulihkan. Kalau Bapak Ibu yang datang suami dan istri, dan merasa hari-hari ini, belakangan ini hubungan kami makin dingin, saya bilang jangan tahan-tahan. Jangan buat itu berlarut dalam kehidupan kita. Dan kalau hari ini Roh Kudus mau berbicara untuk saudara, mengingatkan saudara, jangan tahan-tahan, ini waktu Tuhan. Satu hal yang Tuhan katakan buat kita semua pagi ini, maukah saudara dipulihkan?